Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, alur film kali ini Nema bakal dongengin lanjutan dari serial Price and School Part 4 kemarin nih men. Buat yang belum nonton part sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya men, permen. Karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyercos kalau kalian nggak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Kedua muda-mudi yang sedang melakukan ritual air terjun pun panik saat mendengar suara Meiko. Kirain ngapain? Ternyata Meiko ingin memastikan gimana keadaan di dalam karena dia udah berhasil mergokin si penguntit. Gak banyak mikir, Hana buru-buru ngejawab kalau di dalam sangat kondusif, aman dan terkendali. Lalu buru-buru ngunci lagi ruangannya. Di satu sisi, Kiyoshi sangat cemas kalau yang tertangkap itu Dedek Chiyo. Bener aja, Meiko akhirnya berhasil nangkep si penguntit yang ternyata itu Anzu men. Dan Chiyo berhasil selamat. Balik ke ruang penjaga, Hana menyadari kalau barusan dompet bulunya udah dilihat sama Kiyoshi. Seketika Hana langsung sedih men. Kiyoshi buru-buru minta maaf dong. Tapi sialnya Hana langsung ngeplak si kampret Kiyoshi. Terus anehnya, habis dapet cingur Dedek Hana, Kiyoshi malah kayak jijik gitu men. Sok jual mahal nih bocah kampret. Ternyata alasan Hana nyipok si kampret adalah untuk merenggut ciuman pertama Kiyoshi yang belum tersalurkan ke cewek yang dia taksir, yaitu Chiyo. Balas dendam yang menakihkan. Geser ke Meiko yang berhasil nangkap Anzu. Setelah diikat dengan posisi yang sudahlah. Meiko juga ngasih hukuman spesial ke Anzu. Balik ke muda-mudi absurd, Kiyoshi ngerasa kalau ciuman Hana ini cuman kayak ciuman bocil ingusan lagi ngemut kembang gula. Dengan menghayalkan Dedek Chiyo, Kiyoshi pun mengeluarkan segenap skill cingur dewanya yang tentu aja bikin Dek Hana kelenger. Bau jigong kali ya. Chiyo yang ternyata udah standby di depan pintu ngerasa kalau Kiyoshi udah ngasih kode dan udah ngebuka kunci pintu. Karena Kiyoshi masih nggak pakai kancut, dia pun panik pas Chiyo lagi buka pintu pelan-pelan. Lalu abis Chiyo nutup pintu lagi, nggak diduga Hana kebangun men. Kiyoshi pun ngintil Dedek Hana dengan sigap sambil bawain celana Dek Hana. Hana nganter Kiyoshi ke selnya. Kiyoshi langsung bilang ke Gakuto kalau rencana pertama sukses. Pas sel mau ditutup, Gakuto sama Jo minta izin ke Hana buat pergi ke toilet. Meluncur ke ruang OSIS, Meiko lapor nih kemari kalau Anzu masih kekeh nggak mau buka mulut, padahal udah disiksa keenakan. Abis mikir bentar, Mari ngejawab, berarti Anzu emang nggak ada hubungannya sama para tahanan kampret. Tapi Mari yang masih ngerasa kalau ada yang janggal, mutusin ikut ngeliat keadaan para tahanan bareng Meiko. Nah, abis ngeliat semua tahanan masih lengkap dan udah pada molor, dia ngerasa senang karena mereka nggak ada niat buruk. Hari pengeluaran para tahanan pun tiba. Meiko mulai merapikan para tahanan, terus giring ke kantor kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah ngebacain vonis mereka dan bakal dikeluarin dari sekolah. Tiba-tiba di lapangan sekolah muncul seonggok manusia berbusana ala kadarnya yang tentu aja bikin para ciwi-ciwi sekolah histeris kesenangan.
Sedangkan Mari yang ada di ruangan kepala sekolah belum menyadari sosok kampret yang ada di lapangan. Mari nyeletuk kalau Kiyoshi dan yang lain udah kalah. Disinilah Kiyoshi dengan penuh kepercayaan diri ngejawab kalau dia dan para napi lah yang menang. Ngerasa ada yang aneh, Meiko mendadak sadar kalau Gakuto yang dia lihat sebenarnya adalah Jo, dan yang menyamar jadi Jo adalah Chiyo. Pas para OSIS panik, Gakuto datang diseret sama dua dedek gemes. Lalu 諸葛武人山頂でござる。君たちは教室に戻りなさい。 Dan karena semua ciwi pada jijik sama si kampret Gakuto, Mari pun mulai menginterogasi Chiyo. Melihat udah waktunya bicara, Gakuto akhirnya ngejelasin semua usaha mereka. Mulai dari Chiyo yang berhasil masuk dan bersembunyi di toilet, terus Gakuto dan Jo yang minta izin ke toilet, sampai akhirnya mereka saling bertukar pakaian dan balik ke tugas masing-masing. Habis Gakuto ngejelasin semuanya, termasuk alasan luka di dahinya, Kiyoshi langsung lapor ke kepala sekolah kalau mereka selama ini udah dijebak sama para OSIS. Mulai dari kaburnya Andre sampai kedatangan Shingo yang gak tepat waktu. Itu adalah usaha dari OSIS buat ngeluarin mereka dari sekolah. Ngedenger itu, Mari gak terima men. Dia minta Kiyoshi untuk nunjukin bukti kalau emang para OSIS lah yang berusaha ngejebak mereka. Kiyoshi nggak mau kalah nih. Dia cerita ke kepala sekolah kalau di komputer ada email tentang rencana OSIS yang disebut DTO. Namun file itu udah dihapus. Tapi Gakuto langsung nyaut dan nyeritain gimana dia berhasil memulihkan dan mengambil file itu. 三角交換完了後、千代殿が鍵を開けておいてくれ。そして昨夜、データを復元し、外へ出るまで10分もかからなかったでござるよ。会長と副会長が見回りに来た時にはすでに俺たちの計画は完了していたんだ。 Setelah dengar penjelasan mereka, kepala sekolah nanyain di mana file itu sekarang. Seketika, Gakuto pun dengan penuh tekad mengambil filenya yang disimpan di dalam lubang rahasia. Nah, ngelihat yang lain pada bengong, Gakuto pun menyampaikan ke kepala sekolah kalau data itu adalah jiwa mereka berlima yang penuh dengan perjuangan berlendir-lendir. Dengan semangat jiwa lelaki pecinta fantat, kepala sekolah pun menerima jiwa mereka dengan penuh kebanggaan. Ya tapi nggak diisep di hidung juga kali pak. Najis. Kepala sekolah akhirnya bener-bener ngelihat file DTO yang mereka maksud dan melihat rencana para OSIS. Nah, ngedenger itu, Hana tiba-tiba minta maaf ke anggota OSIS yang lain. Terus dia nanya ke Kiyoshi, apakah kejadian tukar cingur kemarin itu cuman buat ngalihin perhatian dia. Dengan sedih juga, Kiyoshi langsung minta maaf nih ke Hana. Lalu Pak kepala sekolah sempat nyuruh Hana berhenti men. Tapi Hana yang udah terlanjur kerasukan demit penunggu pohon cabe masih aja barbar. Sampai akhirnya ngelihat kalau salah target, Hana akhirnya sadar dan Mari pun nggak marah ke Hana. Dia malah minta maaf ke semuanya, termasuk para tahanan kampret karena semua masalah ini sebenarnya akibat dari keegoisan Mari sendiri. Dan karena suasana udah kondusif dan masalah udah terselesaikan, kepala sekolah pun memanggil para tahanan. Dan tentu saja, kelima tahanan kampret pun dibebaskan dan gak jadi dikeluarin. Tenang, dorama belum kelar. Di kantin, Kiyoshi lagi santuy nikmatin maam sambil bayangin ulang kejadian sama Hana sebelumnya. Sampai tiba-tiba Chiyo manggil. Dan tentu aja bikin Kiyoshi jadi jantungan men. Malah mau disuapin sama tuh dedek gemes idaman Nema.
Karena yang lain pada iri, Anzu akhirnya nyamperin si kampret Shingo tuh. Disuapin juga deh. Terus Andre kok juga lagi dikerumunin sama para dedek gemes nih men. Ya tentu aja. Nah pas puncak-puncaknya marah, lah kok ada dua dedek gemes nyamperin Gakuto sama Jo. Bisa dipastikan senyum gak tuh? Lanjut di halaman, mereka ngelihat papan pengumuman yang ternyata ada pemberitahuan kalau kontes basah-basahan batal men. Kalutlah mereka, padahal masing-masing udah berjuang dan bisa dapat apa yang mereka inginkan. Misalnya Andre dengan hobi uniknya, Jo sama semutnya, Shingo dengan dingdongnya, Gakuto sama mainannya, ataupun Kiyoshi yang kencan sama Dede Chiyo sambil nonton. Sudahlah. Saat itu Kiyoshi agak penasaran sama nasib para OSIS dan nanyain ke Chiyo. Sampai tiba-tiba gagak TikTok pun muncul. Dan kejadian bergeser ke ruang kepala sekolah yang sepertinya sedang memberikan hukuman ke para OSIS. Dan bener aja men, muncul 3 orang yang kayaknya si cewek tiba-tiba nyerang Mari. Panik deh Dedek Hana dan Dedek Meiko. Sementara kelima begundal kampret lagi galau mikirin gimana cara bersenang-senang sebagai pengganti rasa haus akan kontes basah-basahan yang gagal diadain. Lalu mendadak para dedek gemes berlarian di depan mereka. Diikutilah para rombongan cabe-cabean Jepang. Ternyata mereka ngelihat kalau Hana, Meiko, dan Mari lagi digiring masuk penjara dan pakai baju lollipop hitam putih men. Wait, kenapa kostumnya pamer perut ya? Bodoh. Yang jelas, para begundal pun tertegun melihat para dedek cantik masuk bui. Hingga jatuhlah selebaran yang bertuliskan nggak nyangka kalau ini drama bisa tamat. Buat yang pengen nonton lengkap dari part 1, langsung cus ke kolom deskripsi ya permen. Tenang, masih banyak film-film keren lain yang bakal Nema dan Cak Seto ulas kok. Terus pantengin story Nema ya ramen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Ya walaupun nonton editan Cak Seto bawaannya pengen buru-buru ta'aruf. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.